Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali akan membahas masalah atau pertanyaan dari teman-teman viewers. Kali ini masalahnya terkait dengan konflik rumah tangga. Saya bacakan masalahnya. Akibat medsos strip FB, maksudnya Facebook mungkin. Berlanjut WA, alhamdulillah dia gugat sendiri, pun dengan alasan pasaran yang sudah diarahkan si pengacara. Setahun pisah cerai, minta tanah Gonogini disuruh jual. Padahal 2/3 Gonogini sudah dia kuasai. Ya, akibat medsos, hidup minta serba instan. Lihat teman-teman pamer, pingin ikut-ikutan, padahal yang pamer belum tentu juga hidupnya enjoy. Lagi-lagi medsos. Baik teman-teman sekalian, saya menemukan beberapa konflik rumah tangga yang berujung kepada perceraian di pengadilan-pengadilan agama. Setelah saya analisa, ternyata tidak sedikit yang alasan perceraiannya itu karena terjadi cekcok, sering terjadi pertengkaran yang berlangsung terus-menerus antara si suami istri ini. Dan yang menjadi pemicunya adalah karena tidak tepat menggunakan media sosial, karena tidak bisa mengontrol diri dalam bermedia sosial. Banyak masalah-masalah rumah tangga yang berujung terhadap perceraian itu akibat dari pasangannya itu kebablasan dalam bermedia sosial, tidak bisa mengontrol diri dalam bermedia sosial. Salah satu kasus yang pernah kami analisa atau kami ikuti yaitu seorang suami yang menggugat cerai istrinya karena si istrinya ini terbukti melakukan perselingkuhan dengan laki-laki warga negara asing. Si wanita ini, si istri ini orang Indonesia. Nah, dugaan selingkuhnya itu bersama orang di luar negeri. Dari mana si wanita ini mengenal laki-laki tersebut? Ternyata setelah ditelusuri oleh si suami ini, ditemukanlah jejak komunikasi. Perkenalan di media sosial, kemudian sering berkomunikasi di media sosial. Terdapat percakapan-percakapan di media sosial yang dimulai dari percakapan yang biasa, perkenalan biasa, sampai dengan percakapan-percakapan yang mungkin tidak pantas dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga. Nah ini kemudian si suami tidak terima atas perilaku si istri, padahal si istri ini sudah punya anak. Kemudian mereka masih menjalin ikatan perkawinan. Akhirnya si suami melampirkan bukti-bukti dugaan perselingkuhan tersebut kepada pengadilan agama, dan pada akhirnya pengadilan agama mengabulkan gugatan ataupun juga permohonan cerai talak dari si suami ini. Selain itu, tidak sedikit juga suami yang berperilaku sama. Dia bermedia sosial tanpa kontrol diri yang baik, sehingga dia misalkan berkenalan dengan wanita lain, menjalin hubungan dengan wanita lain, sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang memang tidak pantas, bahkan tidak dibenarkan. Kami juga pernah mengikuti dan menangani kasus perceraian yang konfliknya itu karena si suaminya ini terbukti berselingkuh, bahkan perselingkuhannya sudah dapat dibuktikan dengan adanya video perzinahan antara si suami dengan si selingkuhannya tersebut. Padahal si suami istri ini sama-sama bekerja, mereka bekerja di bidang kesehatan. Artinya dari segi ekonomi mereka mapan, tetapi ternyata masih saja pasangannya berselingkuh dengan wanita yang lain. Si suaminya berselingkuh dengan wanita yang lain. Nah ini sama, akibat medsos juga. Akibat menggunakan media sosial dengan cara yang tidak tepat dan tidak bijak. Tidak bisa mengontrol diri dalam bermedia sosial. Akhirnya terjadilah perselingkuhan, terjadilah perzinahan, dan banyak lagi kasus-kasus rumah tangga, bahkan tidak hanya kasus perceraian, kasus pidana pun ada juga yang penyebabnya karena ketidakbijakan seseorang dalam bermedia sosial. Misalkan menghina orang lain di media sosial, mencaci maki, memfitnah orang di media sosial, itu juga bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Jadi pada intinya, media sosial itu memang tidak bisa kita hindari. Di zaman yang semakin maju ini, hampir setiap orang memiliki medsos, hampir setiap orang menggunakan medsos. Tapi tidak sedikit yang tidak bijak dalam menggunakan medsos, yang tidak tepat dalam menggunakan medsos, tidak bisa mengontrol diri dalam bermedia sosial, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang terjadi, baik itu masalah rumah tangga, maupun masalah sosial, maupun juga masalah-masalah kriminal. Nah, oleh karena itu, mari kita bijak dalam menggunakan media sosial. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, gunakan media sosial untuk hal-hal yang produktif. Nah, itu saja sharing-sharing kita dari masalah teman kita tadi. Mudah-mudahan ada hikmah yang dapat kita ambil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.